Untuk kita semuanya. Semoga adik-adik mahasiswa selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di kuliah farmaseutika. Kali ini kita akan masuk ke materi perhitungan dosis sediaan Fulveras. Oke, saya memulai dari rumus. Tentunya rumus ini sudah kita pelajari di perhitungan dosis dengan rumus ya. Saya akan mengulang lagi sedikit saja supaya ingatan kita tidak hilang karena kita akan menggunakan rumus-rumus ini untuk menghitung dosis sediaan serbuk. Oke, ini adalah perhitungan berdasarkan umur, rumus Young, kemudian rumus Fred. N per 150 kali dosis dewasa. Jadi N dalam bulan ya. Di atasnya adalah rumus Young, N per N plus 12 kali dosis dewasa. Sekali lagi, dosis dewasa ini bisa berupa dosis lazim atau dosis maksimum, tergantung data dari obat yang kita gunakan. Oke, selanjutnya ini rumus Dilling, N per 20 kali dosis dewasa. Kemudian ini untuk pasien di atas 8 tahun. Kemudian ada rumus Colling, N per 24 kali dosis dewasa. N adalah usia dalam tahun yang digenapkan ke atas. Sudah saya jelaskan di materi yang sebelumnya. Oke, ini berdasarkan berat badan, ada Clark dan ada Black. Jadi ini dalam pound, kemudian ini dalam kilogram. Jadi mungkin yang lebih masuk ya di orang Indonesia mungkin bobot dalam kilogram per 62 dikali dosis dewasa. Sehingga kita bisa menentukan dosisnya kalau data pasien itu hanya mencantumkan berat badan. Oke, ini kemudian adalah menghitung dosis berdasarkan luas permukaan tubuh untuk pediatrik dan anak-anak ya. Rumus Katzel, luas permukaan tubuh anak dibagi luas permukaan tubuh orang dewasa dikali 100 dikali dosis dewasa. Ada yang menuliskan tidak dikali 100, langsung dikali dosis dewasa di beberapa literatur. Saya tetap menggunakan ini supaya jelas sumbernya. Kemudian luas permukaan tubuh orang dewasa ya rata-rata 1,73 meter persegi. Nah, untuk mendapatkan luas permukaan tubuh anak, kita butuh data tinggi badan dan berat badan. Karena rumus luas permukaan tubuh dalam meter persegi sama dengan tinggi dalam sentimeter dikali berat badan dalam kilogram, kemudian dibagi 3.600. Maka kita dapatkan luas permukaan tubuh anak. Sehingga kita bisa mendapatkan dosis sebenarnya untuk untuk berat badan untuk pasien dengan data luas permukaan tubuh. Oke, kita langsung ke resep ya. Akan lebih memahami kalau kita langsung membahas resepnya. Perhatikan resepnya, saya tidak akan membahas kelengkapan resep. Silakan Anda lakukan screening sendiri di laporannya, ya tentu sesuai dengan kaedah-kaedah screening. Apa yang masuk di dalam administrasi, mana bagian-bagian yang masuk dalam farmaseutis, kemudian bagian mana apa saja yang termasuk dalam klinis ya. Silakan. Saya akan membahas terkait dengan perhitungannya saja.
Perhatikan resep ini ada luminal 150 mg, ada CTM 4 mg, ada paracetamol 350 mg. Kemudian sakaratum laktis secukupnya, MF Fulps DTD numero 15, Signa terdedia 1 pulps untuk Arkan 8 tahun. Adik-adik mahasiswa, kalau kita mendapatkan resep, sekali lagi, sebelum kita masuk ke tahap screening, kita harus membaca utuh resepnya dan petunjuk atau permintaan dari resep ini. Kita lihat dari bahasa Latinnya, kita disuruh membuat dan mencampur serbuk sesuai takaran. Karena ada tadi dosis sejumlah 15. Kemudian etiketnya dibuat 3 kali sehari 1 bungkus. Oke, sekarang kita paham. Maka tahap selanjutnya adalah kita mengidentifikasi bahan-bahan yang memiliki dosis maksimum. Apakah secara sendiri atau memiliki dosis gabungan dari resep ini. Kita lihat luminal ternyata memiliki DM, ya, 1 kalinya 300 mg, 1 harinya 600 mg. Kemudian CTM 1 harinya 40 mg, 1 kalinya 8 mg. Kemudian paracetamol tidak memiliki DM tapi dosis lazim. 1 kali pakai 500, 1 hari 1500 sampai 2000 mg. Ingat, ini adalah DM dan DL dewasa. Ya, karena kita akan menghitung dosisnya dengan rumus yang sudah kita pelajari. Oke, sekali lagi saya tidak masuk ke sini, silakan kemudian Anda lakukan sendiri ya, silakan nanti dicantumkan di laporannya. Cara membaca dosis lazim dan dosis maksimum dalam farmakope Indonesia. Silakan nanti di rumah yang punya farmakope dibuka ya, farmakopenya, kemudian cari daftar dosis lazim dan dosis maksimum ya. Dewasa, ingat dewasa. Karena di dalam farmakope juga ada dosis maksimum, dosis lazim bayi, anak-anak. Ya, ada. Tapi yang Anda buka adalah untuk DM, daftar DM dewasa. Karena kita akan menghitung dosisnya menggunakan rumus. Oke, kita mulai menghitung DM. Karena umur pasien kita 8 tahun, maka kita bisa menggunakan rumus dealing ya, N/20 kali DM ya. Yang pertama adalah paracetamol. Sekali lagi, paracetamol tidak memiliki DM tapi DL. Maka 1 kali pakainya sama dengan 8/20 dikali DL paracetamol dewasa, yaitu dikali 500 mg sama dengan 200 mg. 1 hari 8/20 dikali 500 mg, 1500 mg sama dengan 600 mg. Kemudian kita bandingkan dengan dosis di dalam resep untuk mengetahui apakah dosis dalam resep ini kurang dari DL atau lebih dari DL. Atau tepat dosis lazim. 1 kali pakai di dalam resep ya 300 mg, kemudian 1 hari pakainya karena 3 kali 300 mg dikali 3 sama dengan 600 mg. Secara visual ya Anda bisa melihat maka dosis 1 kali pakainya lebih besar dari dosis lazim 1 kali pakai umur 8 tahun. Sekali lagi, dosis lazim tidak mengikat. Tidak mengikat. Jadi apabila dosis pemakaiannya lebih besar dari DL 1 kali pakai misalnya, maka sebenarnya tidak ada masalah. Mungkin
dokternya membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk pasien dengan umur 8 tahun. Sehingga bisa disimpulkan dosis lebih besar dari DL dan akan kita buktikan dengan persentase pemakaian. Ingat ini DL bukan DM, sehingga lebih dari dosis lazim tidak akan menjadi masalah. Oke, kemudian kita lanjutkan ke CTM. Jadi dosis maksimum CTM 1 kali 8 mg sehingga 8 per 20 kali 8 sama dengan 3,2 mg. Satu harinya adalah 16 mg. Kemudian dosis kita bandingkan dengan dosis dalam resep. Satu kali pakainya di dalam resep 4 mg. Maka satu harinya 4 dikali 3 sama dengan 12 mg. Oke, Anda lihat pemakaian satu kali pakai tentunya lebih besar dari DM satu kali pakai. Maka dosisnya bisa overdosis. Ya. Sehingga disimpulkan di sini dosis pemakaian satu kali pakai lebih besar dari DM. Akan dibuktikan dengan persentase pemakaian. Pasti lebih besar dari 100%. Sedangkan untuk satu hari pakainya masih di bawah DM satu hari pakai. Sehingga yang perlu dipertimbangkan adalah dosis pemakaian satu kalinya untuk diturunkan. Selanjutnya adalah luminal. Luminal DM-nya 1 kali 300 mg, sehingga untuk pasien umur 8 tahun 1 kali pakainya menjadi 120 mg. Kemudian 1 hari pakainya 240 mg. Inilah kebutuhan anak umur 8 tahun. Kemudian dibandingkan dengan dosis yang di dalam resep, Anda lihat 1 kali pakainya 150, satu harinya 450. Jauh lebih besar dari dosis maksimum yang dipersyaratkan. Maka kesimpulannya adalah pemakaian satu kali pakai maupun satu hari pakai lebih besar dari DM. Ya. Akan dibuktikan dengan persentase pemakaiannya pasti lebih besar dari 100%. Maka bisa diasumsikan overdosis. Oke, karena luminal dan CTM digunakan secara bersamaan, ya, bersamaan di dalam satu campuran serbuk, maka kita menghitung dosis gabungannya. Dengan cara yang sudah Anda ketahui, ya, dosis A per DM A plus dosis B per DM B harus kurang dari 1. Ya, harus kurang dari 1. Atau misalnya tepat 1, sama dengan 1. Maka satu kali pakainya adalah Anda masukkan 150 per 120. Ya, ini luminal. Kemudian CTM 4 mg per 3,2. Hasilnya 2,5, lebih besar dari 1. Dengan cara yang sama untuk satu hari dihasilkan 2,6, lebih besar dari 1. Maka jelas ini adalah overdosis. Maka solusinya hanya satu, diturunkan menjadi 80% dari dosis maksimum gabungan. Untuk membuktikan apakah betul dia overdosis, maka dengan menghitung persentase pemakaiannya. Oke, perhatikan ada beberapa catatan yang saya berikan. DM, ya khusus DM, dosis maksimum, kalau persentasenya lebih besar dari 100%, dikatakan overdosis. Tapi, kalau persentasenya jauh di bawah 100%, maka disimpulkan obat tersebut semakin aman. Kebalikannya dengan dosis lazim, semakin jauh dari 100%, maka bisa
menyebabkan underdose atau dosis di bawah dosis lazim, sehingga disarankan dinaikkan dosisnya. Kemudian kalau dia lebih dari 100% selama tidak memiliki DM, maka bisa diterima karena DL sekali lagi tidak mengikat seperti layaknya dosis maksimum. Maka kita mulai menghitung persentase paracetamol satu kali pakainya. Dosis dalam resepnya 350 mg, dosis lazim umur 8 tahun adalah 200 mg. Dikali 100 sama dengan 175%. Ya. Ini Anda lihat persentasenya jauh di atas 100%. Maka disimpulkan dia lebih dosis. Kemudian satu hari dengan cara yang sama juga menghasilkan persentase 175%, lebih dari 100%. Apakah obat ini bermasalah? Tentu tidak. Sekali lagi DL tidak mengikat. Jadi selama tidak memiliki DM, maka bisa saja resep ini bisa diakomodir, bisa langsung dilakukan proses peracikan, ya. Karena pertama tidak memiliki DM, kedua mungkin dokternya bermaksud memang memberikan dosis yang lebih karena pasiennya walaupun umur 8 tahun tapi badannya lumayan besar misalnya, sehingga membutuhkan dosis yang lebih besar. Solusinya bagaimana? Bisa diturunkan ke DL atau konfirmasi ke dokter apakah memang pasien membutuhkan dosis lebih besar dari DL. Atau bisa langsung dikerjakan, asumsikan memang pasien membutuhkan dosis yang lebih tinggi dari dosis lazim. Tapi dalam kasus ini, supaya kita tidak terlalu melebar, maka kita asumsikan saja kita turunkan ke dosis lazimnya, yaitu satu kali pakainya 200 mg. Kemudian CTM, Anda lihat ya, satu kali pakainya dihasilkan 125%. Ya, ini overdosis, sekali lagi lebih besar dari 100%. Satu harinya dengan cara yang sama menghasilkan 75%. Ya, maaf, ini kurang dari 100%, sehingga untuk satu hari tidak melampaui dari DM, sehingga tidak overdosis. Solusinya adalah bisa diturunkan langsung ya dari DM satu kali pakainya menjadi 80%. Sekarang kita lihat luminal. Satu kali pakai ya, 150 per 120 kali 100% dihasilkan 183%. Jauh lebih besar dari 100%. Jelas overdosis. Satu hari dengan cara yang sama dihasilkan persentase 187,5%. Overdosis. Solusinya diturunkan dosis keduanya menjadi 80% dari DM umur pasien tentunya. Kemudian persentase dosis gabungan ya dengan cara yang sama ya, tinggal ditambah saja untuk satu kali pakai. Ini persentase ditambah persentasenya sama dengan 250% ya gabungannya. Maka sangat tinggi ya, lebih dari 100%. Ini pasti overdosis. Kemudian yang kedua, satu hari pakai juga menghasilkan persentase gabungan 262%, lebih dari 100%. Maka simpulkan ini overdosis. Solusinya diturunkan menjadi 80% dari dosis maksimum gabungannya. Oke, penurunan dosis. Ada dua cara penurunan dosis melihat dari resep tersebut.
Pertama adalah bisa diturunkan terlebih dahulu dari masing-masing obat yang overdosis menjadi 80% dari DM umur pasien. Lalu dihitung gabungannya, ya, jadi satu-satu diturunkan masing-masing obat, kemudian kembali dihitung gabungannya. Bila gabungannya masih overdosis, maka diturunkan menjadi 80% dari DM gabungan sesuai umur pasien. Atau cara yang lebih praktis adalah tidak kita turunkan dari masing-masing obat, tapi langsung diturunkan dari DM gabungannya menjadi 80%. Akan menghasilkan yang sama dengan cara nomor 1, tapi lebih ringkes. Yang ketiga adalah, ya, kalau memang mau lebih cepat dan lebih singkat, maka cara nomor 2 lah yang kita akan gunakan. Kita coba dengan cara yang pertama, kita turunkan dari masing-masing obatnya dulu. Ingat, kita turunkan menjadi 80% dari DM umur pasien. Sehingga satu kali pakai untuk CTM sama dengan, ya, 80/100 dikali 3,2. Inilah DM satu kali pakai umur 8 tahun. Sehingga dihasilkan 2,56 mg. Satu harinya 80/100 dikali 16 sama dengan 12 mg. Ya. Sekarang dosisnya sudah berubah, satu kalinya 2,56. Satu harinya boleh Anda tidak turunkan, boleh tidak turunkan, tapi sengaja saya turunkan biar mengikuti yang di atasnya, 12 mg. Kemudian luminal satu kali pakai sama dengan 80/100 dikali 120 sama dengan 96 mg. Satu hari pakainya 80/100 dikali 240 mg sama dengan 192 mg. Ingat, penurunannya dari DM umur pasien. Sekarang kita sudah mendapatkan dosis yang baru. CTM 2,56 satu kalinya, luminal satu kalinya 96 mg. Ya, inilah dosis kita yang baru. Kemudian kita lihat persentasenya. Ya, kita masukkan dosis ini dibagi DM-nya yang tadi 256 mg dibagi 3,2 mg dikali 100, pasti hasilnya 80%. Dengan cara yang sama, untuk satu hari CTM, hasilnya juga 80%. Maka ini tidak overdosis karena kurang dari 100%. Bagaimana dengan luminal? Sama, dengan cara yang sama, satu kali pakai dihasilkan persentase 80% setelah menggunakan dosis yang baru. Satu hari pakai juga 80%. Maka dosis masing-masing dari obat ini setelah diturunkan tidak menyebabkan overdosis. Persentase gabungan setelah diturunkan tentunya masih akan lebih dari 100 karena masing-masingnya 80%, maka 80% satu kali pakai ini 80% ditambah 80% sama dengan 160%, lebih besar dari 100%. Maka kalau digabungkan keduanya menyebabkan overdosis. Satu hari pakai sama 80% ditambah 80% sama dengan 160%, lebih dari 100%. Maka dosis gabungan satu hari pakainya masih overdosis. Solusinya hanya satu, diturunkan menjadi 80% dari DM gabungan. Inilah maksud saya kenapa bisa langsung kita pangkas, langsung kita turunkan dari DM gabungannya. Karena kalau kita turunkan satu persatu dari masing-masing obat, walaupun sudah tidak overdosis, maka ketika digabungkan, maka pasti akan lebih besar dari 100%. Sehingga untuk menghemat langkah pengerjaannya, bisa sebenarnya langsung kita turunkan dari DM gabungan. Sehingga menjadi, karena kita
menurunkannya menjadi 80% dosis gabungannya, maka kita turunkan 40%, 40% masing-masing obat. Sehingga kalau dijumlahkan akan menghasilkan 80%. Anda perhatikan di slide ini, satu kali pakai luminal diturunkan satu kali pakainya 40% dari 96 menjadi 48 dibagi DM, ya, DM-nya tidak berubah 120 mg dikali 100% ditambah DM, ya, diturunkan 40% dari 2,56 menjadi 1,28 mg. DM-nya tetap masih menggunakan 3,2 mg. Dikali 100%, maka hasilnya pasti 80%. Sehingga kurang dari 100%. Sehingga disimpulkan tidak overdosis. Dengan cara yang sama untuk 1 hari dihasilkan 80%. Kesimpulannya adalah keduanya setelah diturunkan menjadi 80%, maka simpulkan tidak menyebabkan overdosis. Tidak menyebabkan overdosis. Sekarang kita sudah mempunyai dosis yang baru, ya, sekali lagi dosis yang baru. Satu kali pakai luminal 48 mg. Satu kali pakai CTM adalah 1,28 mg. Karena dari perhitungan dosis sudah tidak menyebabkan overdosis, ya, sudah berada pada posisi yang aman, maka kita langsung bisa melakukan penimbangan dan penambahan bahan pengisi tentunya. Oke, paracetamol sudah kita turunkan tadi sudah kita naikkan ke dosis lazimnya 200 mg dikali jumlah serbuk yang diminta 15 sama dengan 3.000 mg. Kemudian CTM tadi hasil perhitungannya yang tidak overdosisnya gabungannya 1,28 dikali 15 menjadi 19,2 mg. Kemudian luminal dosis satu kali pakainya menjadi 48 dikali 15 bungkus sama dengan 720 mg. Saccharotum lactis sama dengan saya umpamakan, ya, saya ingin mendapatkan bobot satu bungkusnya 350 mg. Jadi pertama kali kita harus tentukan bobot, kita mau bobot serbuk kita satu bungkus berapa beratnya. Ya, saya menginginkan beratnya 350 mg, ya, umur 8 tahun. Maka 350 dikali 15 bungkus sama dengan 5.250. Nah, berapa SL yang sesungguhnya? Tentu 5.250 dikurangi seluruh bahan dalam campuran. Dikurangi 3.000, dikurangi 3.000, ya. Terus ditambah 192 ditambah 720 sama dengan 1.338 mg. Inilah saccharotum lactis yang dibutuhkan yang sesungguhnya untuk Anda timbang. Anda perhatikan di sini ini adalah 192 bukan 19,2. Karena ini adalah tidak cukup untuk ditimbang, ya, maka ya, sangat kecil, ya, maka perlu dilakukan pengenceran serbuk dengan cara yang sudah saya jelaskan, ya. Dilakukan pengenceran serbuk, ya, CTM dengan cara perbandingan biasa matematik, ya. Jadi saya timbangan terkecil kan 50 mg. Ini dia 50 mg. Jadi kita akan menimbang CTM-nya dengan anak timbang yang terkecil yaitu 50 mg. Ya. Maka saya melakukan perbandingan 1:10, ya, 1:10. Ya. Kalau kemudian nimbang 50, maka nanti 10 kalinya adalah
jumlah serbuknya adalah 500 mg. Gimana caranya untuk mendapatkan jumlah serbuk yang akan ditimbang, ya, yang akan ditimbang dalam campuran pengenceran ini yang mengandung 19,2 mg. Dengan cara matematik yang sederhana, ya, Anda ini 19,2 mg dibagi 50 mg, ya, dikali silang, ya, berbanding X mg per 500 mg. Anda kali saja, maka X miligramnya didapatkan 192 mg. Inilah serbuk yang akan Anda masukkan ke dalam campuran dengan asumsi 192 mg ini sudah mengandung 19,2 mg CTM. Bagaimana caranya? Caranya Anda timbang CTM 50 mg, kemudian Anda add-kan SL, ya, sejumlah 450 mg supaya menjadi 500 sesuai dengan yang kita sepakati, ya, di berbanding 10 kali, ya. Jadi di add 450 sehingga campuran serbuknya bobotnya 500 mg. Dicampur homogen, kemudian ditimbang sejumlah 192, ya, sisanya dibungkus sebagai bukti sisa pengenceran. Nah, 192 inilah Anda campur bersama dengan paracetamol, bersama dengan luminal, bersama dengan SL, ya, sehingga terjadi campuran yang benar dan homogen. Ini adalah slide terakhir, ini adalah tugas. Kenapa sering saya memberikan tugas perhitungan atau resep? Untuk melatih adik-adik mahasiswa semakin mahir dan terbiasa dalam menghitung dosis. Karena sekali lagi, kalau Anda tidak terbiasa, maka Anda cepat lupa, kemudian Anda cepat bingung, ya. Tapi kalau Anda sering-sering berlatih, insya Allah resep apapun yang diberikan pasti akan bisa menyelesaikannya. Jadi tolong ini diselesaikan baik-baik, kemudian nanti dikumpulkan, ya, di kolom tugas yang ada di classroom di kuliah farmastika. Oke, ini adalah resepnya: kalium bromid 0,0250, efedrin 0,5, luminal 0,4, kemudian sakaratum laktis secukupnya, Miske Pak Pulps Datalis dosis nomor 30, Signater Dedia Pulps 1 untuk alit, tinggi badannya 118 cm dengan berat badan 24 kg. Pertanyaan adalah lakukan screening resep, tuliskan permasalahan bila ada dan solusinya apa. Kemudian hitung dosis maksimum dengan rumus sesuai data diri pasien, datanya tinggi badan dan berat badan. Kemudian simpulkan dengan menghitung persentase pemakaian, baik sendiri-sendiri maupun gabungannya. Kemudian simpulkan apakah overdosis atau tidak overdosis. Kemudian tuliskan penimbangan bahan, ya, mungkin sudah ada penurunan dosis, maka tuliskan dosis yang baru. Kemudian yang terakhir adalah tuliskan etiketnya. Silakan dikerjakan, semoga berhasil. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan Anda semakin mahir dalam menghitung dosis. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.